Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan meneruskan kajian yang kemarin. Kita masih membahas tentang Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Langsung saja untuk tidak membuang waktu, kita baca teksnya. Wa kana mutafattishan fi malbusihi wa markubihi wa yatakassabu bitijarah. Nah, ini menjelaskan tentang sifat kewiraian daripada Imam Al-Mahalli. Di sini dijelaskan wa kana mutafattishan. Beliau itu, Imam Al-Mahalli, selalu meniti-niti, selalu memperhatikan dengan detail, ya, dengan teliti tentang fimal busihi wa markubuhi, tentang pakaian yang digunakan dan kendaraan yang dipakainya. Jangan sampai apa yang ia gunakan terbuat atau didapatkan dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Ini sifat dari wira'i itu diantaranya begitu. Di sini disebutkan malbus dan markub saja. Jadi dzikrul ba'd wa iradatul kul. Yang disebutkan itu cuma dua, tapi yang dimaksud itu dalam teks ini itu semua. Ya. Jadi disebutnya itu cuma malbas dan markab saja, pakaian dan kendaraan, karena itu yang sering dipakai. Tapi pada hakikatnya segala sesuatu yang dipakai, yang digunakan, yang dimakan, yang diberikan kepada orang lain selalu diteliti. Dari mana datangnya, bagaimana mendapatkannya. Jangan sampai didapatkan dari sesuatu yang makruh atau sesuatu yang haram gitu ya. Itu sifat kewiraian daripada Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Wa yatakassab bitijarah. Nah, ini walaupun beliau itu seorang ulama besar, tapi wa yatakassab bitijarah. Beliau mengambil ma'isyahnya itu dengan jalan berdagang. Ya, jadi berdagang ini penting ya, teman-teman. Jadi 9 daripada 10 pintu rezeki itu adanya di perniagaan. Jadi perniagaan itu penting supaya kita tidak menjadi orang yang peminta-minta gitu ya. Jadi seorang ulama pun adalah pedagang, padahal beliau ulama besar gitu ya, ulama besar. Tapi tetap menjalani hidupnya dengan perniagaan. Karena insya Allah harta yang didapatkan dari perniagaan itu adalah harta yang barokah. Ini juga patut dicontoh oleh para santri, para kiai juga. Para santri dan para kiai juga harus berdikari ya. Berdikari dengan perniagaan. Kemudian wa'allafa kutuban tushaddu ilaiha rihal. Jadi sebagai ulama, beliau allafa, mengarang kutuban, beberapa kitab, tushaddu ilaiha rihal, yang sangat dikenal di berbagai macam belahan dunia. Kutuban, banyak kitab ya. Karena mengarang kitab bagi seorang akademisi, bagi seorang ulama itu adalah bukan lagi kewajiban tapi kebutuhan. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Jadi mengarang kitab atau menulis bagi seorang talibul ilmi, pencari ilmu dan para ulama, itu bukan kewajiban ya, tapi kebutuhan. Nalurinya itu memang mengarang gitu. Karena dengan mengarang, sebagaimana kita makan ya, sebagaimana orang yang makan itu harus mengeluarkan kan. Kita memasukkan makanan, kalau tidak dikeluarkan pasti akan sakit. Nah, seorang thalibul ilmi itu dia menyerap ilmu. Jadi serapan ilmu itu harus dikeluarkan. Dikeluarkannya dengan apa? Ya dengan mengarang, supaya proses ilmu itu terus barokah dan prosesnya barokah dan terus mengalir gitu ya, kecerdasan keilmuannya itu. Dengan mengarang
banyak sekali manfaat. Jadi wa'allafa kutuban, dan para ulama terdahulu itu sangat-sangat produktif dalam bidang literasi. Fi ghayatil ikhtisar wa tahrir wa tankih wa salamatil ibarah. Jadi kenapa karangannya itu sangat dicintai oleh masyarakat? Karena ghayatil ikhtisar. Di antara karangannya itu ada yang ghayatil ikhtisar, sangat ringkas, seperti kitab Jalalain ini, tafsir Jalalain, ringkas, padat, bermanfaat gitu ya. Wa tahrir wa tankih wa salamatil ibarah. Jadi redaksinya jelas, enak dibaca, tidak berbelit-belit gitu ya. Husnil majzi wal hal, terus tulisannya itu sangat hal itu solutif gitu ya. Tulisannya sangat solutif, banyak memberikan pencerahan kepada orang banyak. Waqad aqbala 'alaihan nasu wa talaqauha bil qabul. Masyarakat, manusia di sepanjang sejarah itu sangat menerima, talaqauha bil qabul, menerima apa yang dikarang, diterima gitu. Jadi karangannya itu diterima oleh khalayak ramai, khalayak banyak. Karena tadi ikhtisar, ringkas, padat, jelas, bermanfaat, sangat memberikan solusi kepada kehidupan orang banyak. Watadawaluha, dan tulisannya itu banyak tersebar di belahan dunia Islam, terutama di Indonesia. Tidak ada satu pesantren pun di Indonesia itu yang tidak mengaji dan tidak mengenal kitab tafsir Jalalain. Tidak ada ya, pasti semuanya, setiap pesantren mengaji kitab tafsir Jalalain, dikenal di Indonesia, di seluruh Indonesia pasti tafsir Jalalain itu dikenal. Di antara karangannya itu Kanzur Raghibin, ini dalam masalah fikih ya. Dalam masalah fikih, Kanzur Raghibin tentunya fikih Syafi'i ya, dalam madhabnya madhab Syafi'i. Kanzur Raghibin, kemudian wasyarhul minhaj, syarah minhaj itu juga dalam masalah fikih juga. Wal badrut tali' fihi li jam'il jawami. Nah, ini masalah usul fikih. Jadi beliau mensyarahi tentang kitab Jam'ul Jawami. Jam'ul Jawami itu kitab usul fikih, sangat ringkas sekali, sangat padat sekali, tidak mudah membacanya ya. Banyak ulama yang mensyarahi, karena saking pentingnya kitab ini, banyak ulama yang menjelaskan. Di antaranya yang mensyarahi itu adalah Al-Mahalli dengan judul kitabnya Al-Badrut Tali' fi Hilli Jam'il Jawami. Kemudian yang kedua juga selanjutnya wasyarhul waraqati, syarah waraqat juga sama, kitab usul fikih. Jadi kitabnya ringkas, sekali. Saya dulu pernah mengaji di pondok, itu tidak mudah mengajinya, tapi sangat mudah, sangat membantu lagi kalau mempelajari kitab syarahnya. Di antaranya Al-Mahalli mengarang kitab tersebut. Kemudian wal al-anwar al-mudhi'ah wal qaul al-mufid fin nailis sa'id, ini juga kitab ini sangat, saya belum pernah menemukannya ya. Saya tadi coba searching di Google itu Al-Qaul Mufid, kitab belum ketemu ya. Saya belum pernah membacanya ini. Watibin Nabawi, nah ini jadi Tibun Nabawi, kedokteran versi kenabian ya. Watafsir Quran, dan tafsir Al-Quran. Alladhi baina yadil qari al-karim, tafsir Quran yang sedang kita pelajari sekarang. Wa huwa ajallu kutubihi allati lam tukmal, dan tafsir Al-Quran ini adalah kitab yang paling agungnya, masterpiece-nya, allati lam tukmal, yang tidak terselesaikan, tidak sempurna ya pengarangannya. Penulisannya belum sempurna, belum 30 juz. Karena memang untuk mengarang konsisten 30 juz itu tidak mudah ya. Kataba minhu min awali suratil kahfi ila akhiril Quran. Ini mungkin redaksinya kalau menurut saya kurang tepat ya. Jadi maksudnya itu, kalau ini kan artinya begini teman-teman. Kataba minhu, jadi beliau Mahalli itu menulis min awali suratil kahfi, dari awal surat Al-Kahfi sampai ke akhir Al-Quran. Padahal redaksi yang benar itu Al-Mahalli menulis dari Al-Fatihah, dari surat Al-Baqarah sampai awal surat Al-Kahfi, maksudnya akhir surat Al-Isra.
awal surat Al-Kahfi gitu. Jadi yang menulis surat Al-Kahfi itu adalah muridnya, yaitu Imam As-Suyuti. Jadi maksudnya ini mungkin redaksinya kurang tepat kalau menurut saya. Jadi kataba minhu min awali suratil kahfi ila akhiril Quran. Kalau ini kan artinya Al-Mahalli menulis dari awal surat Al-Kahfi sampai akhiril Quran. Bukan begitu maksudnya. Jadi yang benar Al-Mahalli menulis dari Al-Baqarah sampai akhir surat Al-Isra. Fi arba'ati asyar kurrasan. Ada 14 kurras, 14 kurras. Wa kataba 'ala al-Fatihah wa ayat yasiratan min suratil Baqarah. Jadi beliau menulis surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah itu beberapa ringkas gitu. Fatamahul Hafidz Jalaluddin As-Suyuti fashtahara fima ba'd bi tafsir Al-Jalalain. Setahu saya gitu ya. Kalau misalnya ada teman-teman ada pengertian lain, nanti bisa didiskusikan ya. Mungkin pemahaman saya salah, tapi sepemahaman saya begitu. Jadi Al-Mahalli itu dari surat Al-Baqarah sampai akhir surat Al-Isra, kemudian disempurnakan oleh Jalaluddin As-Suyuti dari atau sebaliknya ya kalau di sini. Ya nanti bisa didiskusikan, dan nanti Kiai Lukman Hakim bisa memperjelas ya. Washtahara fi ma ba'd bi tafsir Al-Jalalain. Jadi kemudian tafsir ini dikenal dengan nama istilahnya tafsir Jalalain. Kalau nama kitabnya itu tafsir Quranul Azim, tapi dikenal oleh masyarakat dengan nama tafsir Jalalain. Seperti tafsir Ibnu Katsir. Itu tafsir Ibnu Katsir itu pada awalnya tidak ada namanya, cuman karena dikenal oleh masyarakat dengan tafsir Jalalain. Kemudian tuwfiya fi awwali yaumin min sanati arba'in wa sittina wa samanumiatin. Beliau meninggal pada awal yaumin, di pagi hari. Awal yaumin itu maksudnya awal pagi, awal hari, maksudnya pagi hari, tahun 864 Hijriah fi Misr, di Mesir, dan dimakamkan di Mesir. Rahimahullah ta'ala wa ahsana ilaih. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau dan memberikan kebaikan yang seluas-luasnya kepada beliau yang sudah meninggal, dan khususnya kita mendapatkan barokah dari ilmu yang dituangkan oleh Al-Mahalli di dalam kitab tafsir Jalalain. Mudah-mudahan kita juga yang sedang mengajinya, yang ada di grup ini, mendapatkan keberkahan juga karena mau mengkaji secara perkata gitu ya. Jadi mengkajinya bukan gelondongan. Gelondongan itu artinya secara global, tapi kita mau mengkaji secara detail, secara terperinci perkata. Itu lebih baik daripada ngajinya gelondongan gitu ya. Mungkin itu saja yang untuk hari ini. Insya Allah nanti kita besok lanjutkan biografi daripada Imam Jalaluddin As-Suyuti. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.